Luar biasa, luar biasa. Ayo semangat. Anak-anak kita kan kalau nggak ditampilin kasihan, kalau ditampilin makan waktu. Tapi itulah tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Kalau cuma nungguin anak sampai tengah malam ya wajar. Apalagi kayak abah daripada zuhur sampai isya nemenin. Betul enggak? Seminggunya itu, bukan semalam. Benar apa benar? Makanya kita jangan pernah bosan mendukung putra putri kita agar menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub al-ayat. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syekhul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga setiap malam Kamis barokahnya Allah ciprati kepada saya dan kita semuanya, yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriyat Jamiah Zikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua beserta keluarga selalu diberikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, barokahnya senantiasa Allah alirkan sebab barokah, ilmu-ilmunya bermanfaat, dan zikir manaqib yang kita jadikan amaliyah melalui wasilahnya beliau ini mendatangkan tambah barokah kita semuanya, barokah kabul hajat, kabul maksud, dan tercapai segala harapan dan cita-cita sebab kuasa dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur senantiasa kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam Kamis Istiqomah ini kita masih ditakdirkan untuk berkumpul, bermuajahah, walaupun keadaan musim sekarang banyak hujan angin dan banyak terjadi musibah di mana-mana. Betul apa enggak? Tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia, mulai dari Amerika kebakaran, kemarin gelodok diskotik kebakaran juga. Kemudian menelan berapa nyawa para pramugari yang sedang berpesta ulang tahun di situ. Kita di situ merenung dalam-dalam. Kalau katanya Allah selama di satu tempat masih banyak yang zikir, yang doa, berhati-hatilah. Allah tidak akan tinggal diam ketika melihat kemaksiatan merajalela, pasti akan cepat-cepat ditegur oleh Allah. Betul apa enggak? Buktinya Amerika satu kota kebakaran, menghabiskan kerugian berapa? 900, udah bawa pulang aja dulu, 960 triliun, bukan sedikit itu. Betul kan enggak? Kerugian negara yang bukan sedikit. Wah, di medsos rame, itu ajab, kata Allah. Ntar dulu di Indonesia gua kasih warning. Tuh gelodok jebret kebakaran, dikasih warning, baru warning. Betul kan enggak? Warning apa? Hati-hati. Betul kan enggak? Di Dengklok ribuan jamaah setiap malam minggu zikir kepada Allah.
malam Sabtu di tempat Syekh Puro zikir kepada Allah, di tempat Abah Haji Nafi juga ada zikir kepada Allah, di majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, masih banyak umat Islam yang berzikir kepada Allah. Hati-hati, jangan terlalu enak-enak hidup di dunia tanpa kita ingin merenungkan dalam-dalam bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ingat itu. Betul atau enggak? Kita megang gelas untuk minum saja, kalau nggak diberi daya kekuatan oleh Allah ini nggak kuat jamaah. Benar banget. Kita mau dagang, coba ada yang jualan ikan, kadang subuh-subuh harus berangkat, hujan nggak tahu hujan. Kalau Allah nggak berikan sehat, nggak berikan suhu tubuh yang stabil biar hangat di dalam tubuhnya, kira-kira berangkat apa enggak? Enggak. Benar apa enggak? Di sini kita merenung dalam-dalam. Kenapa kita harus memperbanyak zikir? Kalau katanya guru dan orang tua, kamu lihat ke atas itu ada pesawat lewat. Siapa yang menerbangkan pesawat? Betul banget. Pesawat siapa yang menerbangkan? Angin. Betul banget. Secanggih apapun pesawat yang dibuat, angin yang menerbangkan. Kalau cuacanya lagi buruk, pesawat tidak berani terbang, secanggih apapun pesawatnya. Lalu angin siapa? Tentaranya Allah. Ini baru tentaranya. Benar banget. Lah masa iya? Di dalam Al-Quran jelas di situ dikatakan bahwasanya di suatu waktu di masa yang lalu ada kebun-kebun kurma di sebuah kampung yang begitu subur. Lalu Allah tegur kampung itu dengan dibawa bongkahan bara api itu dibawa oleh butiran putaran angin. Nah itu terjadi di Amerika kemarin. Masa angin bawa api? Betul kan enggak? Sama dengan kita. Kebakaran di Glodok dihubung-hubungkan dengan hal mistik, katanya punya diskotiknya pesugihan. Bukan itu. Betul enggak? Bukan itu. Diberi wajah cantik, profesi pramugari. Benar enggak? Wajahnya gede. Sekali lirik lelaki mana yang enggak tertarik? Benar enggak? Ulang tahun ngapain sih? Pesta-pesta. Benar apa enggak? Di rumah aja sama keluarga. Kalau kita berpikir yang sadar, benar-benar. Kalau kita berpikir yang sadar bahwasanya kenapa hidup ini bukan milik kita tapi milik Allah. Ini di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, bulan Rajab itu namanya juga Rajab. Rajab itu bulan mulia. Bahkan di suatu kisah dikatakan bahwasanya malaikat di bulan ini hanya mencatat amal-amal kebaikan saja, bahkan diharamkan yang namanya peperangan. Bulan ini saking mulianya, saking luar biasa. Disebutnya juga bulan Rajab ini bulan Allah. Bulan diturunkannya tidak hanya perintah sholat 5 waktu, tetapi diperintahkannya baca sholawat, berbuat amal kebaikan, harus memperbanyak untuk bersedekah di bulan ini, karena setiap amal akan dilipat gandakan dan setiap amal kebaikan akan selalu dicatat oleh para malaikatnya Allah. Ini di bulan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau katanya orang tua dulu mah, kalau lu pengen kaya malam Jumat pertama bulan Rajab lu sedekah. Malam Jumat bulan Rajab pertama lu sedekah. Kalau pengen jadi orang kaya, orang tua dulu tuh ngajarin. Yang nggak tahu ngaji. Kita tahu ngaji, kadang merasa tidak butuh. Bulan apa ini terserah, bodoh nangan. Kalau bahasa Betawi, bener apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bulan ini luar biasa. Kalau kita cerita tentang istiqomah, mari kita jadikan istiqomah ini sebagai amal dan ladang ibadah buat kita untuk meraih hari kemenangan kita di masa yang akan datang dengan istiqomah. Kalau kita ngejar dengan akal, gak kekejar, ingin sukses buru-buru, gak kekejar, ketinggalan sama yang lebih pintar. Betul banget. Tapi dengan kuasa Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan kuasa Allah, orang pintar, duitnya sudah miliaran,
Ya, bisa nyari-nyari kiai yang ada di dalam hutan. Nah ini kuasa Allah. Ingat itu. Saking hebatnya yang namanya barokah kuasa Allah. Apalagi ibu cuman sekedarnya bapak usahanya dagang bisnis, jangan khawatir. Kalau Allah sudah berikan karomah tetes saja, kamu pedagang, aku datangkan orang yang percaya kepada kamu. Kamu petani, oh kamu senangnya di sawah, aku datangkan orang yang percaya kepada kamu. Nih urus, saya mau beli sawah 20 hektar, urus sama kamu 2 tahun jadi orang kaya, walaupun hanya dengan dasar cuman modal dipercaya. Mudah bagi Allah. Betul apa enggak? Mudah apa tidak? Bagi Allah. Allah bilang di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum uduni astajib lakum, minta kamu kepadaku akan aku kabulkan doamu. Terus minta dengan sabar, dengan tawakal kepada Allah. Di bulan Rajab terus, oh bulan Rajab sekarang keadaan saya begini, lihat nanti di bulan Rajab tahun berikutnya berubah apa tidak. Pasti akan berubah. Hari ini pun sudah ada perubahan, mana kita nggak berasa bahwasanya saat ini kita nabung untuk akhirat kita nabung untuk masa depan kita. Betul kan? Cuman kan nggak dikasih tahu berapa jumlah tabungan kita. Betul apa enggak? Kalau saya bicara kepada santri, kepada jamaah, lihat tanda tangan di musola itu, tanggal berapa? Maret. Sekarang bulan berapa? Februari. Berapa bulan? 11 bulan. Ini terbangun segini. Nah, ini kuasa Allah. Padahal kiainya nggak usaha. Benar apa enggak? Ini di sini pun ditampakkan kuasa Allah. Dari situ saja. Lihat tanda tangan apa? Bulan Maret, April, Mei, Juni, sekarang Februari. Ini sudah seperti ini. Luar biasa. Barokah dari Allah. Ada yang lebih hebat lagi. Kita nggak putus istiqomah setiap malam Kamis di dalam zikir kepada Allah. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun ujiannya, semua berlalu dengan kuasa Allah. Karena fokus. Sama dengan Pak Samudi naik motor dari Cibarusah Cikarang, kan perbatasan Bogor nih Pak Samudi. Apa yang Pak Samudi pikirkan ketika mau menuju ke Fathahila atau ke Majlis Zikir Tata Sewanta ini? Pastikan Majlis Zikir yang sudah terbayang dari rumah. Apa Pak Samudi ingat-ingat berapa besar angin yang menerpa? Keindahan SGC yang terlewati? Enggak. Karena mungkin di kantong gua gak ada duit buat belanja. Bener-bener ngelewatin SGC, dilewatin di Cikarang, dilewatin, gak keingetan tuh. Jangan ada yang main HP ya kalau lagi ngaji. Dengerin kiainya ceramah, taruh HP-nya. Lanjut ini. Bukan jadi lupa. Makanya jangan ada yang main HP, jadi lupa. Sampai di mana? Lipo Cikarang tadi kelewatin. Nggak penting kan? Apa penting bagi Pak Samudi? Enggak, karena memang niatnya bukan mau ke Lipo. Saya mau istiqomah, mau zikir, mau doa bersama kiai saya, mau ngadep kepada Allah. Saya mau memohon ridho Allah agar Allah menolong saya dari segala macam hajat dan keperluan saya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama dengan majlis ini berdiri. Kalau kita ingat ujiannya ini itu nggak dilarikan kepada Allah, ya nggak sampai 3 tahun lebih kita istiqomah, Bu, Pak. Nggak sampai anak-anak kita pada ceramah tiap malam Kamis ceritanya. Betul apa? Ceritanya nggak sampai seperti detik ini. Nah ini disinilah anak indah joni abdi aku terserah prasangka hambaku, katanya Allah. Pandai-pandailah mengendalikan prasangka. Kita sudah zikir, sudah doa, sudah bersedekah, tinggal yakinilah bahwasanya apa yang menjadi harapan kita semuanya Allah Maha tahu, pasti suatu ketika akan Allah kabulkan harapan-harapan itu. Amin Allahumma. Dengan sebab barokah. Kenapa dengan sebab barokah? Karena kita berwasilah.
kepada orang tua, barokahnya kita minta kepada Syekh Abdul Qadir. Kenapa berwasilah? Karena kita sadar orang yang banyak dosa, kalau langsung kepada Allah bisa jadi doa kita ditolak oleh Allah karena kita orang yang banyak dosa. Wabtaghi ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Betul apa enggak? Cari. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, iman percaya kepadaku, percaya kepada kuasaku. Wabtaghi ilaihil wasilah, cari perantara untuk sampai kepadaku. Siapa? Ulamanya Allah. Ulama megang kepada gurunya, gurunya megang terus kepada Syekh Abdul Qadir dengan Rasulullah, cantolan kepada Rasulullah. Baru di situ doa kita teranggap oleh Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cari wasilah. Kita di dunia ingin ketemu sama bupati harus lewat camat, ingin ketemu camat harus lewat kepala desa. Betul apa enggak? Kalau kita enggak melalui wasilah, mohon maaf Bu, susah. Hidup ingin sukses mulia itu enggak mudah. Kalau tidak disertai dengan kuasa ridho Allah, dengan sebab baroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, sebab berkahnya ada majelis di sini, anak-anak kita bisa ikut ngaji. Inilah wasilah. Betul apa enggak? Coba kalau suruh mondokin anak jauh-jauh, belum ongkosnya per bulannya berapa, mau nggak mau itu. Betul apa enggak? 3 bulan nggak nyekorin, malu itu sama yang lain. Alhamdulillah, anak-anak kita tiap malam dipentaskan, bersyukur kita di situ kepada Allah. Sebab wasilah adanya berkahnya Syekh Abdul. Ini udah jelas barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, syafaatnya Rasulil, perkara hajat tunggulah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pasti akan Allah cukupi segala sesuatunya. Amin Allahumma. Ayo yang sabar, yang tawakal. Orang-orang yang pada kena musibah, kita mah di Kali Asin masih selamat, sehat, panjang umur, sudah alhamdulillah. Betul enggak? Makanya kenapa istiqomah di dalam sini? Kenapa? Ya anget-anget daripada kehujanan. Benar. Ya, kalau hujan bukan masalah orangnya, ntar powernya kebakaran nanti kehujanan. Betul apa betul? Alhamdulillah. Sekaligus malam ini ada yang tasyakuran minta doa, yaitu Pak Haji Ahmadi. Ya, Pak Haji Ahmadi ini beliau satu, namanya kan Pak Haji Madi. Pengen ditambah bagus apa enggak ditambahin Ahmadi? Oh bagus, ada nama Ahmadnya, ada nama Muhammadnya. Semoga kecipratan syafaatnya Rasulullah fid dunya wal akhirah. Kebetulan beliau juga alhamdulillah Allah berikan rezeki bulan Ramadan mau ziarah Mekah wal Madinah, kepada umroh bersama istrinya yaitu Ibu Haji Analia. Semoga pulang perginya selamat, sehat panjang umur, pulang membawa haji yang mabrur penuh dengan barokah. Makanya saya minta Fatihah dari jamaah, Pak Haji Madi menjadi nama Haji Ahmadi. Semoga Allah jadikan nama yang baik, nama yang penuh dengan barokah, diberi tambahan umur yang barokah dengan kesehatan, panjang umur yang barokah, rezeki yang tambah barokah, niatnya mau ziarah Mekah wal Madinah, semoga membawa haji yang mabrur dari Allah, membawa tambah keberkahan di dalam hidup dan kehidupannya. Liridho'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, beliau dari Muara Mati, jauh banget. Muara Mati itu di tengah empang, luar biasa kalau lagi datang angin itu. Tapi bisa sampai, alhamdulillah. Dan kita peringatan Isra wa Mi'raj di sini. Oh iya, nama itu kan saya ganti, Fatahil Al-Baghdadi menjadi Tata Swasta. Kenapa? Karena kalau di sini kita mau mendirikan ponpes seumpamanya atau masjid zikir di dalam wadah ataupun berbadan hukum, itu tidak boleh sama se-Indonesia. Makanya kan ya sudahlah, pakai nama saya aja sudah.
Nah ini saran dari beliau juga begitu, udah pakai nama aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan dijadikan nama yang barokah. Ya sekaligus biar jadi kenang-kenangan juga, betul apa enggak? Iya. Jadi memang kemana-mana juga ya terkenalnya ya Tata Suwanta, ya udah majlis dikir di Tata Suwanta. Pak Tailal Bagari itu ketika saya mau dipanggil sama Pak Jokowi ke istana, saya ditelepon sama orang BIN, Badan Intelijen Negara, nama majlisnya apa? Kiai apa gitu. Saya pernah mimpi dulu, saya ditunjukkan satu tugu, ada patung hotel tinggi menjulang ke langit, di atasnya ada pedang Sayyidina Ali sampai ke langit. Nah terus sosok itu ngomong itu simbol perjuangan Kiai, padahal saya belum jadi apa-apa waktu itu simbol perjuangan Kiai, ada pedang Sayyidina Ali kan. Saya ingat mimpi itu, udah patailah Al-Baghdadi, patailah dari Baghdad. Nah ini itu spontan itu. Nah, berkah nama itu. Tapi kan sekarang sudah pindah ke Kaliasin dengan bangunan yang baru. Nah kita ganti di sini berarti Majlis Zikir, mudah-mudahan jadi ponpes, kita ganti Majlis Zikir Ponpes Tata Suwanta. Semoga jadi barokah. Amin Allahumma. Karena di sini banyak santri, suatu saat yang ngerawatin ya siapa lagi kalau bukan santri. Betul apa enggak? Nah, kalau saya nanti masuk ke kuburan juga kayak kuburan bapak saya ini. Ini kuburan udah jadi, alhamdulillah sisa bahannya itu masih ada, saya jadiin tembok itu sampingnya biar nggak ada konca angin masuk. Nanti pakai kaca nako biar yang hadir juga kelihatan ke panggung. Nah sedikit-sedikit, yang penting kita gimana caranya biar terus mandiri di dalam keyakinan kepada Allah. Jangan ngandelin proposal, jangan ngandelin apa-apa, sudah seadanya Allah kasih, itulah kita bangun dulu. Betul apa enggak? Kalau Allah sudah percaya pengen yang besar, gampang kata Allah. Betul apa enggak? Yang kecil bisa nggak kita mensyukurinya? Itu dulu. Kalau yang kecil bisa kita menjalaninya, bisa amanah kita megang dunia yang kecil, pasti dikasih dunia yang besar. Amin Allahumma. Sama dengan begitu, kalau yang kecil saja nggak bisa amanah, apalagi dikasih gede, korupsi melulu dong. Benar apa enggak? Nauzubillah ya amin. Maka dari itu mudah-mudahan nanti kita peringatan Isra Mi'raj tanggal 26 Februari, mungkin 1 mingguan lagi sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, 1 mingguan lagi ke Ramadan. Sengaja kita ngambil di ujung satu, mudah-mudahan musim hujannya sudah agak reda. Kedua-dua sekaligus kita nyambut bulan suci Ramadan. Cuman kita nggak ngundang penceramah-penceramah karena di situ nanti akan dimeriahkan oleh dai cilik. Berapa? 20 dai cilik. Alhamdulillah. Nanti di undangannya saya tulis itu nama anak-anak ibu tuh. Ananda Ahmad Alwi. Wih, kan keren. Betul enggak? Undangannya kan belum dibikin lagi, mau dibikin lagi nih. Yang kemarin kan udah ganti namanya sekarang. Jadi biar geger nanti akan dimeriahkan oleh 20 dai-dai cilik Indonesia. Oh luar biasa. Tepuk tangan ke jamaah anak. Alhamdulillah. Makanya tadi penampilan baru ngapalin, wajar. Ada lupa-lupa dikit mah. Bener apa enggak? Nah, coba aja di kamar suruh ngapalin Quran surat tadi surah 1 seminggu belum tentu apa. Bener apa bener? Alhamdulillah. Makanya dites sama saya, udah coba daripada nanti udah rajaban ntar malu banyak orang, mendingan dari sekarang. Betul apa enggak? Ya cuman begitu, kita harus bisa melawan jenuh. Ngasuh anak itu harus bisa melawan jenuh. Apa mah? Sama anak-anak udah kayak anak aja. Ya mudah-mudahan, makanya saya bilang mudah-mudahan rezeki saya tambah barokah, tambah diberi sukses oleh Allah, yang paling penting sehat panjang umur. Mudah-mudahan kedepannya perjuangan di sini tambah maju, tambah jaya, tambah makmur. Amin Allahumma. Mari kita berzikir kepada Allah. Nggak usah panjang-panjang ceramahnya, lagi musim hujan.